Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nahdiatul Mustafida dengan NIM 12300220025. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi termodinamika praktikum kedua. Nah, materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Fisika Kesehatan yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti STMT. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Nah, dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di selang probabilitas yang akan terjadi ialah yang pertama yaitu suhu badan tinggi melebihi normal dan suhu badan rendah melebihi normal. Untuk suhu badan tinggi melebihi normal ini, apabila suhu badan tinggi, termoseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu udara yang melewatinya. Nah, mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu tinggi ialah ada vasodilasi, yaitu pembuluh darah berkembang untuk berdekatan dengan kulit bagian luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Kemudian ada bulu kulit ditegaskan atau ditegakkan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas gampang dibebaskan karena udara itu merupakan konduktor panas yang adu. Kemudian ada bulu kulit itu diatur oleh otot erektor. Lebih banyak darah pada kulit atau kulit itu kelihatan merah gitu, di sini kelihatan merah kan ya. Nah, itu memudahkan panas darah terbebas keluar melewati bagian penyinaran. Kemudian mekanisme yang terakhir yaitu berpeluh atau cairan keringat yang dirembes atau dikeluarkan oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi, bisa menyerap panas yang tinggi dan berbebas ke anggota yang terkait sekitar apabila cairan peluh menguap. Kemudian yang kedua yaitu apabila suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu tubuh atau suhu badan itu rendah melebihi normal, termoseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melewatinya. Kemudian mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu rendah ialah yakni ada vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit supaya panas tak banyak keluar ke anggota yang terkait dengan sekitar atau lingkungan sekitar. Nah, bulu kulit itu ditegakkan supaya lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara itu merupakan konduktor panas yang adu. Kemudian bulu kulit itu diatur oleh erektor juga, sama seperti suhu badan yang melebihi normal. Kurang darah pada kulit atau kulit itu kurang terlihat kemerahan, kayak terlihat pucat gitu itu. Nah, itu kurang berproses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar anggota yang terkait. Kemudian kurangnya keringat. Masa kurang cairan keringat ini dikeluarkan oleh kelenjar peluh atau kelenjar keringat karenanya panas tak banyak dibebaskan melewati penguapan cairan peluh. Nah, untuk pengaturan atau pengawalan yang kedua yaitu pengaturan suhu dengan kaidah metabolik atau metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan ini lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot ya.
Pengaturan ini itu melibatkan peranan otot rangka gitu, kemudian ada kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid. Mekanisme pengaturan suhu dengan kaidah metabolik yaitu dalam kondisi sejuk atau dingin, hipotalamus ini akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Nah, hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil atau kedinginan dan meningkatkan suhu badan. Pada masa yang sama, kelenjar adrenal ini akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin. Sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam kondisi panas, aktivitas yang dipekerjakan otot rangka akan menjadi berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan menjadi berkurang juga. Gitu. Nah, untuk hormon epinefrin atau norepinefrin ini bertindak sebagai apa? Fungsinya itu untuk apa sih hormon-hormon epinefrin dan norepinefrin ini? Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme badan atau tubuh itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada meningkatkan kadar gula dengan merangsang pengubahan glikogen dan glikogen ke glukosa. Kemudian yang keempat yaitu mengatur kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Nah, di antara kemungkinan yang mungkin terjadi adalah kadar gula itu sedikit atau glukosa terlampau banyak. Kemudian yang kedua yaitu ada kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa ini terlampau banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Langerhans yang ada di pankreas akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin, kadar glukosa dalam darah akan turun. Nah, proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi hormon insulin itu apa? Nah, fungsi hormon insulin itu yang pertama yaitu untuk merangsang perubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan ke dalam hati. Kemudian yang kedua yaitu untuk merangsang oksidasi glukosa untuk tujuan respirasi dalam sel. Kemudian yang ketiga yaitu untuk merangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang suhu tubuh normal manusia berdasarkan usianya. Nah, suhu tubuh normal manusia ini pertama kali itu ditetapkan pada standar 30 derajat Celcius. Dari hasil penelitian, ukuran rata-rata suhu tubuh normal manusia berdasarkan usianya yaitu ada suhu tubuh normal pada bayi yaitu 36,3 derajat Celcius sampai 37,7 derajat Celcius. Kemudian suhu tubuh normal pada anak-anak yaitu 36,1 derajat Celcius sampai 37,7 derajat Celcius. Nah, untuk suhu normal pada orang dewasa yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk suhu normal manusia itu berbeda-beda, tidak hanya dari usia saja, tetapi bisa juga berdasarkan kegiatan, pola makan, tempat memeriksa ini suhu tubuh dan lain-lain. Karena itu suhu normal itu biasanya tidak ditentukan oleh suatu temperatur saja, melainkan berupa rentang tertentu. Nah, untuk pembahasan yang keempat yaitu tentang suhu tubuh normal manusia berdasarkan bagian tubuh manusia. Pada umumnya, seseorang itu akan memeriksakan dirinya demam atau tidaknya suhu pada tubuh itu dengan mengecek suhu pada dahi. Nah, disentuh gini kan biasanya. Menyentuhkan tangan pada dahi tetapi cara ini tuh tidak akurat dalam menentukan suhu normal manusia. Cara yang paling dianjurkan yakni dengan menggunakan termometer. Penggunaan dapat dilakukan dengan beberapa cara di bagian tubuh manusia, yakni yang pertama yaitu di bawah ketiak
atau metode aksila atau auxiliary temperatur. Nah, menggunakan termometer digital dan cocok untuk bayi dan anak kecil. Posisi alat berada di bagian tengah ketiak dan tidak terjepit terlalu ketat, longgar saja gitu. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi tit 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 gitu. Tingkat akurasi ini sangat sedang hingga tinggi tingkat akurasinya. Kemudian yang kedua yaitu tentang yang kedua itu di dalam mulut atau metode oral dengan termometer digital juga. Nah, ini menggunakan termometer digital dan cocok untuk anak di atas usia 5 tahun. Posisi alat di bawah lidah dan mulut tertutup. Waktu dibutuhkan itu sama seperti metode auxiliary temperatur ya. Nah, itu 1 menit hingga terdengar bunyi tit-tit juga. Nah, tingkat akurasinya juga sedang hingga tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu metode yang ketiga yakni metode timpanik atau di dalam telinga. Nah, menggunakan termometer khusus telinga cocok untuk di atas usia 2 tahun. Posisi alat lurus terhadap saluran lubang telinga menghadap membran timpani. Waktu dibutuhkan itu sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi. Kemudian tingkat akurasinya rendah hingga sedang. Nah, kemudian yang keempat yaitu di dalam rektum atau anus. Nah, metode ini merupakan metode rektal yang menggunakan termometer digital yang cocok untuk newborn, balita hingga dewasa. Posisi alat di dalam rektum atau anus dengan kedalaman 2,5 cm. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasinya sangat tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu termometer dahi atau metode non-kontak. Nah, metode non-kontak ini menggunakan termometer infrared dengan posisi alat berjarak tertentu dari dahi. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi. Nah, alat ini tuh kan biasanya digunakan saat mau ke mall gitu. Nah, di depan mall kan biasanya ada termometer yang menggunakan dahi gitu. Nah, tingkat akurasi metode non kontak ini atau termometer dahi ini sedang. Dari kelima penjelasan cara dalam menggunakan termometer, cara dengan oral temperatur dan auxiliary temperatur ini sangat mudah dipraktikkan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jangan lupa jika sudah menggunakan termometer, jangan lupa untuk mencuci termometer setiap selesai menggunakannya. Nah, untuk suhu normal tubuh manusia di setiap bagian tubuh yakni berdasarkan tubuh dan berdasarkan usia, yakni rentang usia 0 sampai 2 tahun itu pengukuran di mulut yaitu 3,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu di rektal itu 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian untuk di ketiak 34,7 derajat Celcius sampai 37,3 derajat Celcius. Kemudian untuk pengukuran suhu di telinga 36,4 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Nah, itu untuk di usia 0 sampai 2 tahun. Dan di rentang usia 3 sampai 10 tahun yaitu jika di mulut yaitu 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius, kemudian jika di rektal di 36,6 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian jika diletakkan di ketiak 35,9 sampai 36 derajat Celcius suhunya. Untuk di telinga dia 36,1 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian rentang usia 11 sampai 65 tahun. Nah, rentang usia ini pengukuran suhunya jika di mulut dia 36,4 derajat sampai 37,6 derajat Celcius. Kemudian jika diletakkan di rektal 37 sampai 38,1 derajat Celcius. Kemudian jika diperiksakan di ketiak dia itu rentang suhunya 35,2 sampai 36,9 derajat Celcius.
Kemudian jika di telinga, suhunya 35,9 derajat sampai 37,6 derajat Celcius. Nah, setelah kita belajar tentang suhu tubuh, apa aja kayak tentang suhu tubuh normal itu berapa. Nah, sini saya akan menjelaskan setelahnya. Untuk pembahasan kelima, saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Nah, suhu tubuh itu sangat mudah sekali berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas yang berlebihan. Produksi panas maksimal itu pengeluaran panas yang berlebihan. Tentunya sifat perubahan panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang. Nah, beberapa penyakit itu antara lain adalah seperti demam. Pada umumnya, demam ini bisa terjadi karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Kemudian yang kedua ada hipotermia. Hipotermia ini peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas gitu. Nah, setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas ya. Hipotermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestesik tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu hipotermia. Hipotermia itu gimana pengeluar? Hipotermia itu pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus dengan kayak hawa dingin, mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas, sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Nah, hipotermia ini diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti, yaitu ada ringan, sedang, berat, hingga sangat berat. Kemudian yang keempat yaitu ada kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas ini terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Kemudian yang kelima yaitu heat stroke. Nah, heat stroke ini merupakan lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini itu disebut heat stroke ya. Nah, penderita heat stroke ini tidak dapat berkeringat karena kehilangan elektrolit, sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke ini dengan suhu lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Nah, itulah beberapa kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit dicegah manusia dan dapat melakukan peminimalan resiko dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Hal tersebut bisa dilakukan dengan rajin memeriksa kondisi tubuh ke dokter secara rutin, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna, kemudian berolahraga secara teratur, dan mencukupi kebutuhan tidur. Dengan demikian, penyakit apapun dapat dicegah. Jika mampu menyerang sekalipun, resiko penyakitnya tak akan parah ya. Ini tidak terlalu parah. Dan juga proses penyembuhannya itu relatif cepat. Karena orang yang senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya, dia itu memiliki imun tubuh yang kuat. Nah, jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya guys. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.